Ya apa kabar Bang? Kabar baik Bang, The Truth. Ya, Iya, gimana Bang? ini belum Apa? beres-beres ya, masalah Rob. Ya, karena banyak umat muslim itu Iya, takut iya. sama jamaah. Ustadz takut sama jamaah, nanti jamaah bubar gitu. Iya. Ya sebenarnya ya itu kan diksi ini kan muncul. Saya ngerti maksud hostnya ini teman-teman Muslim di bawah. Mm-mm. Kalian itu kan selalu menanyakan kenapa Yesus Kristus itu dituhankan yang seorang manusia. Betul toh, Bang Iya, Edis? iya. Iya, karena memang dia Tuhan. Mau gimana lagi Menurut dia Al-Quran, ya, Isa itu adalah Rob. ya. Tapi muslim nggak Bahkan tahu itu. bahkan Gitu. ayatnya yang Abang baca tadi, Iya, mereka baca tadi. menjadikan alim ulama Ya, sebagai Rob di samping Allah dan Al-Masih. iya. Tapi di situ ada kesalahan Bang di Quran. Sebenarnya Iya, bacanya yang benar min dunillahi wal masihi ibni Maryam. iya, Begitu. Bukan ha, bukan fata, bukan baris atas. betul. Jadi Jadi memang memang Al-Quran penerjemah, ini telah terdistorsi dia. iya, iya. Makanya Ya. kalau kita lihat terjemahan, itu ada tanda kurung ditambahin. Karena penerjemah Ya. takut mau menerjemahin itu apa adanya. Jadi sebenarnya host, saya udah buktikan di channel saya, sebenarnya orang Islam itu menurut Al-Quran lebih dari dua, minimal tiga. Robnya. Betul, bahkan bisa 4 sampai 5. Iya. Tapi gimana ya, begini, The Truth. nggak usah dibongkar di sini lah Bang Edis ya. Oke. Kita ngobrol biasa-biasa aja dah. Ya, silakan. Tapi begini, banyak orang yang menyaksikan ini bahwa Anda ini seorang muslim ini. Bagaimana ini? Mereka ini The Truth ini muslim loh, tapi dia berani jujur mengatakan apa adanya tentang Islam. Iya. Jadi sebenarnya gini, seandainya Muhammad dan Isa sejaman, maka Muhammad tunduk patuh mutlak kepada Al-Masih putra Maryam. Iya, harusnya begitu. Tapi Ya. karena muslim membuat hadis, akhirnya mereka membuat Muhammad versi yang lain. Betul. Jadi Muhammad dalam Al-Quran versi itu, keinginan sesuai para pengarang hadis. ya ibarat gini Bang Edis, firman Allah itu jadi Quran. Kepada Al-Masih, firman Allah itu jadi Al-Masih. Jadi Muhammad itu tunduk sama risalahnya sendiri. Karena Isa itu risalahnya adalah menjadi dirinya, makanya dia berani bilang aku. Saat dia bilang aku, itu Allah yang ngomong. Kalau Muhammad dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan dia aku. Nggak pernah Bang Edis. Oke. Itu bedanya. Oke, coba kita konfirmasi dulu nih. Ada Medi. Ya. Medi, Oke, siap. ini The Truth ini dia ini muslim, tetapi dia mengakui mengiyakan ya bahwa ya selama yang kita bicarakan panjang lebar tadi. Coba Medi, apakah kamu menyaksikan bahwa The Truth ini seorang muslim? Boleh kamu tes misalnya, coba silakan. Boleh. Silakan. The Truth ini belajar agama itu secara otodidak atau gimana? Atau berguru? Iya, guru saya ada, cuma kan nggak perlu saya sebut. Okay. Tapi yang pasti Ya, kita ingin tahu dulu Bang. Ya jangan kita hanya sekedar katanya-katanya mendengar ustadz dan ulama. Itu dulu yang kita titik beratkan, kita fokus dulu Benar. ke dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi baca Quran itu harus ngerti maknanya. Begitu, Saya Bang. setuju dengan Bang Truth, saya setuju. Ya. Kita belajar Al-Quran itu harus berguru, tapi juga dengan akal dan pikiran. Ya. Maksud saya begini Bang, kita itu harus ngaji diri. Contoh, kita belajar buku misalnya kan, atau belajar apa dari seseorang. Tapi dari yang kita pelajari itu bertentangan dengan akal, pikiran yang sehat, yang nyata, yang kita bisa bilang fakta. Nah, seperti itu bisa dibilang itu salah. Medi, suaramu makin lama makin lembut. Kenyataan. Medi, suaramu itu makin lama makin lembut.
terima kasih. Mengerti Oke maksudnya, lah. Bang Trud? Mengerti kan? Oke, tapi Medi iya. sudah setuju ya, Mengerti sudah maksudnya? sepakat ya bahwa The Truth memang Muslim ya? Belum. Belum. Coba tes dulu lah dia. Apa yang membuat Anda ragu bahwa dia seorang Muslim? Coba. Karena masih mengaku Isa Al-Masih itu Memang Tuhan. Tuhan. Betul. Kalau saya Rob. tidak setuju. Kenapa saya bilang tidak setuju? Kenapa saya bilang setuju? Tanya dulu dong Bang Trud. Kenapa saya bilang tidak setuju? Oke, gini aja, nggak apa-apa. Coba Anda punya Quran di situ. Enggak punya. Ada Enggak sih, punya. cuman Kalau di- dia punya, dia nggak mungkin lagi besok masih kayak gini. Kita rangkai dengan Kita- ayat lain maksudnya Bang Edis. Dengar gini Bang Trud. Gini, kalau saya bongkar, nggak enak, hostnya nggak punya mainan nanti. Benar nggak, Host? dengar dulu Bang Trud. Ya, silakan. Kalau kita ngaji di sini Ya, itu di masjid. Soalnya saya punya anak kecil, jadinya takut ribut. Jadinya Ya. kita ngajinya di masjid gitu. Ngerti kan Bang Trud ya? ya udah nggak Oke lah. apa-apa. Ngerti. Baiklah Oke, kalau nggak usah begitu. saya bongkar ya, host. Sebenarnya ada ayat lain yang saya rujuk bahwa sebenarnya seluruh manusia itu bisa menjadi Rabb. Tapi nggak apa-apa, host. Makanya orang tua itu kan Rabbayani Sohiro. Dalam Ya. konteks, sebentar Bang Edis, sebelum abis ini saya turun deh, biar Bang Edis lanjutkan ya. Silakan. Di dalam konteks, di dalam surat At-Taubah ayat 31, bukan tidak boleh bahwa ruhban, ruhban sama ahbar, pemuka Wahyudi dan pemuka Nasoro itu menjadi Rabb. Bukan itu konteksnya. Karena apa? Karena mereka itu tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Apa itu? Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Apa itu? Riba. Bisa saya kaitkan satu ayat lain dan ayat yang lain. Jadi pemuka agama mereka waktu itu, Bang Edis, melakukan riba. Berarti kita tahu di dalam Taurat itu riba nggak boleh. Tapi dihalalkan sama pemuka agamanya dan diikuti oleh jemaatnya. Betul, Bang Edis. Bukan karena mereka tidak boleh menjabat sebagai Rabb, bukan itu konteksnya. Tapi karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bang Edis lanjut aja Bang Edis, nanti ketahuan Oke. semua jadi nggak ada mainan sampean. Oke. Boleh saya nanya soal Terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama, terus. Nanti dulu. Oke, lanjut. Mohon maaf, Nanti udah dulu. cukup. Anda nggak mau buka Quran, jadi saya nggak mau lanjutkan. Makasih Bang Edis. Ya, Saya cuma terima mau kasih. bertanya Saya aja. turunkan dulu ya, Bertanya terus aja, ya. Begini Frans Aduh. Tono, begini. Masalahnya begini. Kita itu kalau mau diskusi agama harus ada dalil. Kita bukan debat congor, tapi kita debat data, Iya. diskusi by data. Kalau kamu tidak punya Al-Quran, ya besok saja kamu naik ke sini. Kalau sudah begini, Bang beli Quran. Edis. Tapi saya takutnya Begini. setelah kamu Tunggu beli sebentar. Quran, kamu akan tidak percaya lagi kepada isinya. Oke? Tunggu sebentar. Begitu saja. makanya. Jangan takut kami gitu loh. Gimana? Nah, kan gini, kalau saya bertanya dan mengungkapkan fakta misalnya kan bisa sendiri Bang Edi sendiri yang buka. Apa? Oh, surat ini misalnya. Bisa Bang Edi sendiri yang buka ini misalnya kan surat ini gini-gini. Kan bisa. Walaupun saya tidak punya Al-Quran, kan Bang Edi bisa buka. Oh benar, ini salah, benar. Kan bisa. Iya, tapi Tapi lebih maksud bagus saya- Anda siapkan dulu Al-Quran, Nah, baru naik ke iya. sini. Ya, ambil dulu Al-Qurannya. Maksud saya. Al-Quran Begini, saja Bang nggak punya, Tunggu Anda sebentar, mau tunggu ngomong sebentar. apa? Al-Quran saja nggak punya. Kita kasih naik ada Basori, restorator Indonesia. Basori. Ya, Basori. Selamat malam, Bang. Udah lama nggak jumpa ini. Iya. Udah lama nggak Basori. jumpa. Basori. Ya. Bagaimana ini? Kenapa Anda ini masih nekat saja menjadi seorang muslim? Terus Kemarin Anda sudah mengakui bahwa tidak ada nabi di bawah kolong langit ini yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad, betul? bukan kencing hewan tapi kencing unta.
Iya, onta kan hewan. Bukan, redaksinya harus kencing unta. Oh, kencing onta. Baik. Salah Anda. Baik. Kalau hanya onta seolah-olah nabi yang lain membolehkan minum kencing kencing anjing, kencing kucing. Gini aja. Ada nggak nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan-hewan? Ada nggak? Selain Muhammad? Saya rasa tidak ada. Tidak ada. Berarti satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan, yaitu unta, adalah Muhammad, betul? Kencing unta. Betul? Tapi Nah, ini pembahasannya Rob loh, bukan itu loh. iya, ini sekedar bernostalgia dulu. Makanya saya bilang, Muhammad itu nabi yang dalam tanda kutip agak lain, betul? Kalau memang itu memberikan sebuah kebaikan, kenapa tidak? Kebaikan. Jadi menurut Anda, restorator, nama Anda ini udah restorator loh, tapi bukannya membuat sebuah kemajuan, malah membuat kemunduran ini. Gini, Pada saat itu, air kencing unta itu ada alternatif untuk sebuah pengobatan. baik. Itu Anda saat tahu itu. bagaimana medis, ya, bagaimana hasil dari penelitian para ahli penyebab merebaknya penyakit MERS. Dulu kan pernah menyebab penyakit MERS, tahu? Ya. Tahu nggak? Ya, tahu MERS. Adalah karena kencing onta nih, penyebab penyakit MERS. Nih. Saya tunjukkan kepada Anda, makanya ikut Muhammad tuh Anda bisa sial. Aduh, makanya nih saya balikan kamera saya. Masalah ketuhanan itu. Saya mau debat masalah itu. No, Masalah kamu berat nih. Enggak, saya mau bicara tentang medis dulu nih. Makanya teman-teman, kalau kalian ngikutin Muhammad itu, kalian itu bisa sial, bisa berbahaya kalian itu. Lihat nih. Ini adalah penemuan atau hasil observasi dari para pakar-pakar ahli kesehatan ya. Kencing unta dan bahaya penyakit MERS. Ya, jadi penyakit MERS itu merebak akibat bagaimana? Apa yang Anda katakan tadi? Enggak, saintisnya, ahli-ahlinya itu Muslim atau bukan Islam? Kalau Muslim pasti nanti obat. Kalau Muslim yang ngomong, apapun omongan Muhammad tuh obat. Misalnya nih, aduh, saya kasih tunjuk lagi nih. Saya kasih tunjuk nih ya. Nih. Saya kasih tunjuk Anda kalau Muslim yang buat nih. Aduh. Analisa. Sungguh nekat yang harus nyata. Berimbang, kalau Muslim yang bikin nih loh. Harus berimbang. Ini kalau Muslim nih. Kalau Muslim yang bikin ini. Sekarang saya tanya. Ini kalau laler. Pernah lihat laler? Pernah lihat? Kalau laler masuk ke minuman orang Muslim apa yang dilakukan? Mencelupkan pakai tangan kiri, kemudian dicelupkan, lalu dibuang, lalu diminum. Minum. Makanya teman-teman, kalau orang Muslim yang meneliti asal itu dari Muhammad, pasti yang benar juga jadi yang salah juga jadi benar. Sekarang saya kasih Anda logikanya, saya kasih Anda logika nih. Karena apa? Saya boleh menjawab. Ya. Ketika kita mencelupkan, kita itu menetralkan zat yang membuat suatu kejelekan, akhirnya kita celupkan, kita menjadi netral, akhirnya bisa kita minum lagi. Baik. Jadi kalau ini masuk ke minumanmu, kamu celupin ke dalam air minummu, lalu kamu minum. Ya. Mantap, indahnya agama Islam. Indahnya agama Islam. Sebentar. Jadi sebentar. Basori. Saya pengen tahu gini. Jadi kamu itu sebenarnya jujur nggak di hati kamu sendiri, atau kamu ngomong begini hanya untuk biar nggak malu sama Muhammad? Gini.
Kalau sungguh-sungguh minuman kemasukan laler, kamu celupin laler itu ke dalam lalu kamu minum. Betul, saya melakukannya. Baik. Karena menurut Anda laler ini kalau masuk ke minuman, maka minuman itu jadi sehat, betul? Bukan menjadi sehat. Karena gini, ketika lalat itu ada di dalam minuman kita, kemudian tangan kiri kita itu lelep nih, kita lelepkan tangan itu sehingga menjadi netral. Bukan semata-mata lalat itu masuk kemudian langsung kita minum, enggak gitu. Oke, saya tunjukkan Kita hadisnya. ilmu ini. Saya tunjukkan hadisnya ya. Memang orang muslim nih ya, nih. Oh, ini masalah rob, aduh kamu kalah ini Adis. Waduh, ini saya tunjukkan hadisnya dulu, sabar. Saya tunjukkan hadisnya dulu. Anda itu sangat berat. Perhatikan nih. Dari Abu Hurairah. Apa, Adis? Aduh, dengar lu. Kami tadi temanya apa? Iya, habis ini kita balik ke situ. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Enggak, Pak. apabila lalat, Ini kamu mau loh, kok ketakutan nih. Apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan, kemudian buang karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya, betul? Betul. Iya. Nah, makanya kalau ada lalat masuk ke minuman orang muslim, harusnya umat muslim itu tidak membuangnya, meminumnya saja, malah dicelupin aja lalatnya ke dalam, betul? Betul, Adis. Betul, makanya Lalat orang yang muslim itu. cerdas, saking cerdasnya ya kayak begini. Lalat yang dibuang itu lalatnya, Adis. Iya, minumannya diminum kan? Iya, Adis. Iya. Artinya kamu Apa itu minum ada bekas hadisnya? mandian, artinya minum bekas mandian lalat, betul? Enggak gitu, kamu framing namanya itu. Nih, ini dengar, ini gelas. Lalat masuk Itu bukan mandi, lalat. Ya, dengar dulu, shh. Adis. Dengar. Ini minuman. Lalat itu enggak mandi. Lalat itu enggak mandi. Kamu, waduh. Turun. Oke. Turun. Lalat masuk ke dalam. Culung, ya kan? Kemudian menurut Muhammad lalatnya harus dicelupin ke dalam, betul gak? Kamu itu turun. Derajatmu itu turun nanti. Sudah, bahas yang lain. Ditanya. Basori, Lalat itu enggak mandi. Waduh. dengar. Biar teman-teman biar bisa jadi ada konten biar mereka punya konten Facebook Pro ya. Dengar. Ini buat konten mereka nih. Dengar. Enggak. Dengar. Lalat itu enggak mandi, Adi. Oke, Lalat itu enggak baik. mandi. Coba dengarkan. Ini saya punya Kamu itu minuman. salah. Kok panik? Kok panik? Enggak panik, kamu itu salah. Oke, baik. Ini ada minuman. Kalau sama bicara sama saya harus hati-hati. Oke, Kalau baik. lalat mandi berarti Adis itu jebur-jebur. Baik. Gitu. Baik, ini minuman ya. Sebuah kebodohan kosakata kalau sama saya hati-hati, Panik dia Adis. teman-teman. Panik. Sama restorator harus hati-hati. Oke, baik. Sudah bisa saya bicara? Boleh. Baik. Ini ada minuman. Kalau orang muslim megang minuman, lalu ada lalat masuk ke dalam, pluk. Ya. Apa yang harus dilakukan orang muslim? Ganti minumannya atau lalatnya dicelupin ke dalam, pluk, baru dibuang lalatnya baru diminum? Ya seperti itu. Ada hadisnya. Oke. Terus kenapa? Bukan diganti minumannya, tapi dicelupin lalatnya, diambil lalatnya, dibuang, terus diminum airnya, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang berarti umat muslim, Direkam ini. ya, Pendukungnya berarti direkam. umat muslim menurut hadis harus meminum air bekas lalat masuk ke gelasnya, betul? Tidak begitu, Edi. Nah, sekarang tidak lagi. Memang berat. Seandainya saudara Edi Berat, saudara-saudara, berat. Terus gimana? Edi memang suka menyimpulkan. Terus gimana? Menyimpulkan hadis. Ya, terus gimana yang benar? Framing kelas berat. Framing kelas berat. Ya udah, yang benar gimana? Yang benar yang gimana?
jika seandainya ada lalat, menurut hadis tersebut masuk jika seandainya, gitu. Jadi tidak harus ada lalat kita masukkan terus kita minum, enggak gitu, Edis. Gitu. Seandainya. Tadi kamu bilang nanti lalatnya enggak ada kata Muter seandainya. dia. Hadisnya. Miu, miu, miu. Muter dia takut direkam orang. Miu. Kalau ada lalat terbang jatuh ke minuman seorang muslim, apa yang harus dilakukan? Diselupin, dibuang, langsung diminum. Nah, framing kan. Apa yang dibuang? Yang dibuang itu lalatnya. Minumnya enggak diminum kan? Karena apa? Sebentar, minumnya tetap diminum kan? Enggak gitu, karena lalatnya Nah, apa? gimana? Mengandung zat yang satu. Berat. Makanya teman-teman, lalat bekas dia nemplok, mohon maaf nih, nemplok di tai orang, masuk ke minuman orang muslim, harus dicelupin. Karena bagi muslim itu adalah minuman energi drink. Makanya umat muslim tuh pinter-pinter. Karena air bekas lalat saja diminum, kencing onta saja diminum. Makanya saya bilang teman-teman, ngikutin Muhammad bisa mengakibatkan otak Anda agak-agak error. Betul? Rendah, Anda itu Berat, rendah. Kamu bahas saudara. rendah. Sudah. Rendah. Orang Edis masa kalah sama Basori. Gimana? Masa Edis kalah sama saya? Ayo. Masa Edis kalah sama saya? Ayo. Apa yang mau Anda bahas? Ayo, silakan. Apa mau Anda bahas? Ayo. Aku tanya ke kamu. Sebutkan ayat di Al-Quran maupun hadis. Sebutkan ayat di Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwasanya Muhammad itu Rob. Sebutkan ayat di dalam Quran maupun hadis yang menyatakan Muhammad itu Rob. Betul. Baik. Coba sebutkan. Baik. Karena Muhammad harus ada di situ. Baik. Jadi kalau ayat yang secara spesifik yang nol. Sudah. No. Oke, sekarang saya tanya balik. Sudah. Oke. Wes, Anda kalah sudah. Wes, aku tak turun. Aku mau acara. Mau kabur. Mau kabur. Anda kalah sudah. Mau lari. Saya tidak lari, Anda kalah. Karena tidak ada ayat di dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan bahwasanya Muhammad itu Rob. Berarti Anda itu salah. Sudah kalah. Debat ini tidak berguna. Anda itu framing kelas berat. Anda itu nol. Terima kasih. Bisa saya jawab? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabur? Kabur dia teman-teman. Jadi ini yang dimaksud dengan argumen from silence. Tahukah Anda itu apa itu argumen from silence? Jadi dia mengungkapkan sebuah argumen yang mengatakan bahwa jika tidak tertulis demikian, maka tidak demikian. Nah, itu yang disebut dengan argumen from silence. Saya kasih contoh. Nggak ada di sini tertulis ini adalah gelas. Nah ini ya. Saya puter 360 derajat. Tidak ada tertulis di sini ini adalah gelas, nggak ada. Anda cari sampai jungkir balik nggak ada. Karena tidak tertulis di sini ini adalah gelas, kesimpulannya ini bukan gelas, maka kamu botol. Itu yang disebut dengan argumen from silence. Karena tidak tertulis demikian, maka bukan demikian. Bukan begitu pola pikirmu, namanya nggak waras. Itu yang disebut dengan kecacatan berpikir. Ya kan?